Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khadimil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berjumpa melalui kanal virtual untuk materi ataupun untuk acara pesantren Ramadan kali ini di SMK Batik 2 Surakarta. Maka ini adalah salah satu kesempatan yang sangat baik, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelenggarakan acara ini. Salam dan salam tak lupa untuk selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan kita semua berdoa semoga kita termasuk hambanya ataupun termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Pak Zainul ingin menyampaikan materi tentang tauhid ataupun dasar-dasar keimanan. Iman adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Iman ini adalah salah satu hal yang paling pokok. Karena kalau orang tidak punya yang namanya iman, maka dia akan bingung mana yang akan dituju, untuk apa dia hidup, dan apa yang harus dilakukan. Maka apa itu sebenarnya iman? Iman ini adalah keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini adalah iman. Jadi 3 hal pokok ini kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, lalu kita buktikan dengan amal perbuatan. Maka kalau di dalam Islam, ketika orang mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, maka setelah dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sebagai utusannya, maka yang kedua dia harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bentuk pengucapan keimanan seseorang harus dilisankan, harus diucapkan secara lisan, baru selanjutnya kita buktikan dengan amal perbuatan. Apa bukti amal perbuatan? Kita lakukan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan iman. Maka ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semuanya, anak-anak sekalian. Lah, mari kita kaji bersama tentang iman. Jadi ada pokok-pokok dalam ilmu tauhid yang sudah kita tidak asing dalam telinga kita masing-masing, yaitu tentang adanya rukun iman. Ya, rukun iman pasti kalian semua sudah pada hafal, ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitab, kemudian iman kepada rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun iman yang harus kita yakini, bagaimana kita adalah seorang yang muslim. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting untuk kita yakini bersama. Kita akan membahasnya satu demi satu dari ke-6 rukun iman tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu yang ada
di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib. Atau yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala memiliki asma-asma al-husna, nama-nama yang baik. Ada kurang lebih 99 asmaul husna yang saya yakin anak-anak semuanya, anak-anak sekalian ada yang hafal ataupun yang tidak hafal, ya. Dikatakan orang yang hafal asmaul husna ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hafalkan kalau bisa, ya. Wallahu la ilaha illahu sampai terakhir. 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing nama-nama Allah ini di dalam riwayat disebutkan ini ada amalan-amalan khusus apabila kita rutinkan untuk berzikir dengan kalimat-kalimat Allah, maka kita memiliki penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita merutinkan zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menjaga dari hal-hal yang tidak kita duga, menjaga dari hal-hal yang akan mencelakakan kita. Ini bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada Allah ini adalah hal yang harus kita yakini dalam hati kita. Tidak cukup hanya 3 unsur dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, karena berdasarkan dalam kitab Dinakul fi Khair, yaitu karangan Syekh Al-Ala bin Syihab, pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah pembahagiaan Wahabi, yaitu pemikiran bin Abdul Wahab. Itu yang pertama, anak-anak sekalian. Yang kedua, kita akan bahas setelah iman kepada Allah, yaitu iman kepada malaikat. Kalian pasti sudah kenal semuanya nama-nama malaikat, yang mana ini pelajaran kelas SD ataupun di TPA masjid, apalagi ini bulan Ramadan. Saya yakin di mana di situ ada kajian TPA, pasti di sana akan dibahas tentang hal-hal tauhid seperti ini, rukun iman, iman kepada malaikat, dan lain sebagainya. Nah, mari kita nanti kaji lagi agar kita lebih ingat, agar kita lebih hafal lagi tentang nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu artinya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya Allah memiliki malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat ini bisa dikatakan adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala, wakilnya Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, kenapa Allah itu maha kuasa kok masih butuh, ibaratnya dia butuh pengawal, dia butuh tangan kanan, kenapa nggak jalan sendiri dan lain sebagainya? Ini adalah kuasa Allah, ini adalah qudratullah. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Yang pasti Allah SWT itu kuasa. Tanpa malaikat pun Allah sudah kuasa. Allah bisa melakukan semuanya itu. Buktinya apa? Kita diwajibkan untuk sholat, ya. Kita diwajibkan untuk melakukan rukun Islam. Itu bukti nyata. Allah saja masih sayang kepada hambanya, kepada manusia. Jadi kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan itu? Karena agar kecintaan Allah kepada hambanya itu lebih dekat. Kalaupun tidak, misalkan kita nggak sholat, Allah berkurang nggak sedikit pun kekuasaannya? Tidak berkurang. Ini artinya apa? Allah qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Tidak ada lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Maka ini penting anak-anak sekalian. Nah, malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kalau kita tahu cahaya itu pasti kelihatan. Di sini ada cahaya merah, cahaya putih dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena alam kita sudah berbeda. Manusia tidak bisa melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada malaikat. Malaikat bisa menjelma menjadi manusia, bisa menjelma menjadi segala sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lah, malaikat ini diciptakan dari cahaya mencakup kepada 4 unsur. Yang pertama, di antara sifat-sifat malaikat adalah beriman terhadap keberadaan mereka. Kita beriman kepada malaikat, entah di mana beradanya, kita harus yakin, harus meyakini dalam hati bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian kita juga beriman tentang sifat-sifat malaikat. Jadi kita ketahui sifat malaikat seperti apa. Nah, itu. Nah, di antara sifat malaikat, yang pertama adalah malaikat mempunyai sayap. Dikatakan dalam sebuah riwayat itu sayap, satu saja sayapnya malaikat itu lebarnya itu dari ujung barat sampai ujung timur. Itu satu sayapnya malaikat. Maka malaikat luar biasa. Dia bisa pergi kemana saja, bisa melangkah kemana saja tanpa kesulitan. Kemudian di antara sifat malaikat yang berikutnya adalah Jibril alaihissalatu wassalam, dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. 600 sayap, malaikat Jibril. Yang kemudian malaikat dapat berubah menyerupai seorang laki-laki. Yang berikutnya, beriman terhadap tugas-tugas para malaikat. Di antara tugas malaikat adalah bagaimana yang kita ketahui, jumlah malaikat itu ada 10. Nah, kita akan tahu di sini kan. Contohnya, malaikat Jibril. Inilah malaikat yang pertama Allah utuskan, bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Maka wujudnya malaikat Jibril ini macam-macam ketika menemui para nabi dan para anbiya wal mursalin. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat bertugas sebagai pemimpin neraka. Malaikat yang bertugas sebagai pencatat amal baik dan amal buruk. Nah, ini adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugas mereka. Maka yang paling dekat dengan kita, ini adalah malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi di mana saja kita berada, yang mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Maka kita harus waspada di mana saja kita berada, jangan sampai kita lengah dalam pengawasan Allah, jangan sampai kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit kita lupa, maka kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita lanjut iman. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya, para anbiya wal mursalin. Yang sudah kita ketahui bahwasanya kitab ini ada 4. Ya. Ada 4 kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Maka iman kepada kitab-kitab Allah ini mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kitab yang benar-benar la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar merupakan kitab yang sangat agung, yang tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mampu membuat menyerupai kitab suci Al-Quran. Beriman terhadap nama-nama yang diketahui, adapun yang tidak diketahui namanya, maka beriman secara global. Di antara nama-nama kitab yang kita ketahui, yang saya sebutkan di depan tadi, yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang terakhir, Al-Qur'anul Karim Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu adalah wahyu pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Hira. Maka
Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah SWT berupa surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika itu Rasulullah SAW belum bisa membaca. Dikatakan Rasulullah SAW adalah orang yang umun, la qira'a wala kataba, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka saat itu juga Rasulullah bisa menulis dan bisa membaca tanpa ada yang mengajari. Kalau kita manusia biasa, anak-anak sekalian, kita diajari oleh bapak ibu guru, kita diajari oleh bapak ibu kita sendiri, bahkan kalaupun tidak bisa, kita diarahkan kepada ustadz untuk diajari alif, ba, ta, dan sebagainya. Tidak begitu dengan Rasulullah SAW. Ini adalah Rasul utusan Allah sendiri. Beliau Allah lah yang langsung mengajarinya, Allah lah yang mengajar, membimbingnya. Secara instan, Rasulullah SAW langsung bisa membaca dan bisa menulis saat itu. Kemudian di dalam iman kepada kitab ini ada dua hal. Yang pertama adalah ada jenis kitab dan ada jenis suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang belum dibukukan, dan kitab ini adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah dibukukan. Maka ini adalah hal yang penting. Suhuf diberikan kepada dua nabi, yaitu kepada suhufi Ibrahim wa Musa, kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat nanti di akhir segmen ini nanti ada semacam tugas buat kalian, maka jangan sampai dilewatkan kajian ini, jangan sampai dilewatkan pembahasan tentang rukun iman ini, karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan kepada rukun iman yang berikutnya. Rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul adalah meyakini dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya. Mengutus para rasul untuk memberikan wahyu, kepada manusia, menyebarkan kalam Allah kepada manusia. Nah, di sini mencakup ada 4 unsur di dalam iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang Rasul, maka ada 2 perbedaan sebenarnya. Apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Kalian semua pasti sudah tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Itu berbeda. Ya, berbeda. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemampuan, diberikan wahyu kepadanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian Rasul adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu kepadanya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Ini perbedaannya. Yang pertama itu. Kemudian yang perbedaan kedua, kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Karena derajatnya lebih tinggi seorang Rasul daripada seorang Nabi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Nabi ini tidak memiliki umat, akan tetapi Rasul memiliki umat, karena punya tanggung jawab tadi untuk menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, beriman terhadap nama-nama Rasul yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya jumlah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab Al-Quran itu jumlahnya yang diketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Kalian pasti sudah hafal semuanya. Ini nanti
ada dalam tugas kalian untuk menyebutkan nama-nama nabi dan nama-nama rasul. Ya. Coba kita sebutkan bareng-bareng. Ada 25 nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama-nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak harus hafal. Kalau enggak hafal ya kebangetan. Kalian sudah tingkat SMK, jangan sampai kalah dengan anak-anak yang masih tingkatan SD ataupun SMP. Bahkan anak-anak yang TPA aja sudah hafal ya. Jangan sampai ini kalian nggak hafal. Kemudian setelah itu membenarkan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kita ini sebagai umat akhir zaman dari Rasul Muhammad SAW, maka kita harus meyakini, kita jadikan Rasul Muhammad SAW sebagai teladan kita. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita menjalankan apa yang beliau lakukan. Karena apa yang beliau lakukan adalah semuanya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sunnah. Dikatakan man ahya sunnati faqad albani wa man kana habbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cinta dengan sunnah kata Rasulullah, maka aku sangat cinta kepadanya. Wa man kana ahabbani, dan barang siapa yang cintai maka dia akan berada di surga bersamaku, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian mengamalkan syariat Rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting bagi kita semuanya untuk kita bisa mencontoh, untuk kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat suri teladan yang sangat mulia, telah terdapat suri teladan yang sangat baik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rukun iman berikutnya anak-anak sekalian, iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasanya semua yang dikabarkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, yang dikabarkan Rasulullah dalam kitab-kitab ini mencakup beberapa unsur, adalah meyakini tentang hari akhir. Hari akhir dikatakan hari kiamat, hari kehancuran seluruh alam semesta ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahasanya unsur-unsur yang dalam hari kiamat adalah fitnah kubur. Setelah hancurnya dunia ini, maka kita akan memasuki alam yang baru, teman-teman sekalian. Kita akan memasuki alam-alam yang baru, yang ini asing, yang ini belum pernah kita masuki. Maka kita butuh yang namanya persiapan yang matang. Bukan hanya persiapan secara materi, tetapi yang paling baik, yang paling penting adalah persiapan iman di dalam hati kita, persiapan amal baik untuk bekal kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Saat ini sudah ada beberapa tanda-tanda hari kiamat yang sudah banyak kita ketahui. Ini sudah memasuki hari akhir-akhir zaman. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai usia kita habis, kita tidak membawa bekal amal sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tiupan sangkakala. Sebelum akhirnya kehancuran dunia ini nanti, maka akan ditiup trompet sangkakala 2 kali sampai semua apa yang ada dalam dunia ini hancur lebur tanpa terkecuali. Yang hidup, yang masih kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan kembali setelah dunia ini hancur. Kemudian tinggal yang berikutnya adalah surga dan neraka. Ini adalah tujuan kita.
Maka yang menentukan baik ataupun buruk amal seseorang itu kita sendiri, bukan siapa-siapa. Karena iman ini tidak bisa diwariskan. Iman tidak bisa diwarisi. Belum tentu seorang ayah yang sangat alim, seorang ulama, anaknya ini imannya sama dengan bapaknya. Tidak, karena iman tidak bisa diwariskan. Maka kita harus memperbaiki iman kita masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini bahwasanya semua kebaikan, semua keburukan yang terjadi ini adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qada ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati kita, hidup kita, mati kita itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu yang sudah terjadi ini takdir, iya memang takdir. Tetapi takdir ini bisa dirubah oleh manusia itu sendiri. Karena Allah sudah menetapkan yang nama qada tadi. Jadi ketika orang ini mau merubah dirinya menjadi lebih baik, maka ini adalah qada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kalau dia ini tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau qada sudah ditetapkan oleh Allah, sebelum jadinya takdir, maka kita niat untuk merubahnya lebih baik, maka tidak akan terjadi takdir yang buruk tadi. Akan terjadi takdir yang lebih baik. Maka ini tadi adalah beberapa poin yang sangat penting tentang keimanan, yaitu iman mendasari kita. Tauhid itu sangat penting buat kita. Karena orang yang meninggal dunia tanpa iman, naudzubillah min dzalik, maka dia akan menemui kesengsaraan yang abadi di sana. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti di akhir video ini ada tugas buat kalian semuanya. Ulangi lagi video ini, simak betul-betul untuk bisa menjawab daripada pertanyaan, daripada tugas-tugas yang nanti akan saya sampaikan pada akhir atau pada kesempatan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semuanya, keyakinan kepada kita semua, lebih-lebih pada saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan. Jangan kendor puasanya, jangan kendor sholat tarawihnya, agar kita bisa mendapatkan kejayaan takwa daripada puncak yang namanya puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.